Oke, halo semua, ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Ini pertemuan ke-6. Kita akan membahas mengenai risiko dalam investasi ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai investment decision. Nah, ini kita akan lebih dalam akan membahas mengenai risikonya. Oke. Jadi semua keputusan itu seperti kita tahu, terutama keputusan keuangan pasti memiliki risiko. Risiko itu kenapa harus kita ketahui? Karena risiko meningkatkan kesulitan dalam memperkirakan arus kas. Dan risiko merupakan salah satu penentu fundamental dari nilai investasi. Oke, di sini ada contoh gambar bahwa ada investasi A dan investasi B. Investasi A ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasi B. Ini ya, expected return-nya lebih tinggi dibanding investasi B. Tapi investasi B itu lebih bagus. Kenapa? Karena investasi B itu berada di atas garis pasar gitu ya. Garis pasar itu apa? Atau market line. Market line itu adalah tingkat pengembalian rata-rata dari suatu investasi. Jadi kalau misalnya Anda berinvestasi misalnya di deposito, rata-rata pengembalian itu berapa sih gitu ya di semua jenis investasi. Nah, ini adalah market line. Kalau misalnya tadi investasi A memang expected return-nya lebih tinggi gitu ya, tapi dia berada di bawah rata-rata pasar. Kalau misalnya investasi B, walaupun expected return-nya lebih kecil, tapi dia di atas rata-rata pasar gitu. Oke. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah risk define. Gitu ya. Ini contohnya. Ada dua investasi lagi, ada investasi A dan B. Di sini return-nya kalau investasi A itu adalah sekitar 12%, sedangkan untuk investasi B adalah sekitar 20%. Dalam penyebaran resiko itu terkait dengan berbagai kemungkinan hasil ya. Karena investasi A menunjukkan kemungkinan pengembalian yang tinggi, resikonya rendah. Sedangkan investasi B di sisi lain menunjukkan kemungkinan pengembalian yang jauh lebih sedikit gitu ya. Dengan demikian risikonya tinggi walaupun return-nya tinggi. Nah, salah satu cara mengukur kecenderungan pengelompokan ini adalah dengan menghitung deviasi standar pengembalian. Oke, selanjutnya risiko dan diversifikasi. Jadi intinya risiko dari suatu investasi itu akan berkurang kalau misalnya perusahaan mendiversifikasi investasinya. Di sini ada contoh. Kalau suatu perusahaan atau kita nih ya, kita ingin berbisnis kios es krim dan toko payung gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan berdasarkan cuaca, kalau cuacanya lagi cerah atau ya, kemungkinan expected return-nya, weighted outcome-nya 30%. Kalau misalnya cuacanya lagi hujan, malah jadi minus 10%. Nah, jadi kalau misalkan di total kemungkinan return-nya itu 20%. Nah, kalau misalkan punya toko payung gitu ya di cuaca cerah, kemungkinan pengembaliannya atau return-nya itu minus 15%. Kalau misalkan hujan gitu ya, kemungkinan return-nya 25%. Jadi kalau dijumlah expected outcome-nya atau return-nya 10%. Nah, contohnya kalau misalkan kita berinvestasi dalam setengah kios es krim dan setengah toko payung gitu ya. Jadi ini apa namanya resiko gitu ya. Resiko dan outcome-nya itu dibagi dua, jadi outcome-nya jadi 15% gitu. Oke. Risiko total investasi itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko sistematis ditambah risiko tidak sistematis. Risiko sistematis itu apa? Risiko sistematis itu mencerminkan eksposur ke peristiwa ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga dan siklus bisnis gitu ya. Nah, kalau risiko sistematis ini tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Beda dengan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini mencerminkan peristiwa spesifik investasi seperti kebakaran dan tuntutan hukum. Nah, jadi kalau mendiversifikasikan investasi, yang akan berkurang adalah risiko tidak sistematis. Seperti ini contohnya. Semakin banyak, ini contohnya kalau misalkan kita berinvestasi saham ya, semakin banyak
jumlah saham, jenis saham yang kita tanam di berbagai perusahaan, risiko tidak sistematisnya itu akan menurun gitu ya. Tapi risiko sistematisnya memang tidak bisa dikurangi. Nih, seiring dengan bertambahnya jumlah saham dalam portofolio, efek rata-rata terjadi dan risiko tidak sistematis menurun ya. Risiko tidak sistematis semuanya hilang ketika melebihi sekitar 50 saham. Jadi di sini nih akan hilang semuanya risiko tidak sistematisnya. Yang dipilih secara acak dan diversifikasi menghilangkan sekitar setengah dari total risiko. Jadi itu besar sekali gitu ya. Itu alasan kenapa kita atau perusahaan itu harus mendiversifikasikan suatu investasi. Nah, ada 3 teknik estimasi risiko investasi. Yang pertama, ada analisis sensitivitas. Sebenarnya ini analisis yang paling sederhana adalah mengurangi ketidakpastian gitu ya. Simpelnya adalah dengan perusahaan membuat beberapa istilahnya ilustrasi gitu ya, bagaimana jika contohnya gitu ya. Contoh bagaimana jika penjualan perusahaan R dan E tumbuh sebesar 15%. Lalu bagaimana jika harga pokok penjualan 84%. Jadi perusahaan membuat beberapa asumsi gitu. Itu analisis sensitivitas. Yang kedua ada analisis skenario. Analisis skenario itu perusahaan memperluas perspektif untuk melihat bagaimana sejumlah asumsi dapat berubah sebagai respon terhadap peristiwa ekonomi tertentu. Untuk membuat analisis skenario itu yang pertama dengan mengidentifikasi beberapa peristiwa atau skenario yang mungkin menimpa perusahaan gitu ya. Contohnya kehilangan pelanggan utama, pengenalan produk baru atau masuknya pesaing baru yang penting. Langkah kedua dengan memikirkan variabel-variabel dalam perkiraan awal untuk menegaskan kembali asumsi awal. Lalu yang terakhir dengan menghasilkan ramalan terpisah untuk setiap skenario. Nah, teknik yang ketiga ada simulasi. Simulasi ini adalah perluasan analisis sensitivitas. Jadi tadi perusahaan membuat beberapa asumsi gitu ya dengan bantuan komputer. Jadi semakin banyak asumsi yang bisa dimasukkan lalu dimasukkan dalam program gitu ya. Komputer akan memilih secara acak nilai untuk setiap variabel gitu. Oke, keluaran dari simulasi adalah tabel atau lebih sering grafik yang merangkum hasil dari banyak percobaan. Lalu selanjutnya kita memasukkan risiko dalam evaluasi investasi. Tingkat diskonto yang disesuaikan risiko. Cara paling umum untuk melakukannya adalah menambah selisih tingkat diskonto, yaitu mendiskontokan nilai yang diharapkan dari arus kas berisiko dengan tingkat diskonto yang mencakup premi untuk risiko. Oke, selanjutnya contohnya perusahaan berinvestasi 10 juta dengan menjanjikan arus kas berisiko dengan nilai pengembalian diharapkan sebesar 2 juta per tahun selama 10 tahun. Nah, berapa NPV-nya investasi ketika tingkat bunga 5% dan manajemen telah memutuskan menggunakan premi risiko 7% untuk mengompensasikan ketidakpastian arus kas. Nah, NPV sudah kita hitung ya di pertemuan sebelumnya. NPV itu kan dengan cara menghitung NPV itu dengan cara mempresent value-kan arus kas di masa depan gitu. Nah, pada tingkat diskon 12%, 12% ini dari mana? Tadi 7 ditambah 5 gitu ya. Jadi memutuskan untuk menggunakan premi risiko. Premi risiko ini contohnya adalah asuransi gitu ya. Nah, itu disebut premi risiko. Kita kan membayar lagi tuh. Nah, maka pada tingkat diskon 12%, risiko itu yang disesuaikan dengan NPV sebesar 1,3 juta. Nah, NPV positif menunjukkan bahwa investasi tetap menarik bahkan setelah dilakukan penyesuaian risiko. Nah, karena apa? Investasinya itu jadi berkurang gitu ya cash flow-nya, karena kalau misalkan kita tidak mengasuransikan tadi, kalau misalkan tidak menambah 7%, NPV-nya itu 5,4 juta, lebih besar lagi. Tapi dengan memasukkan profil risiko investasi pengembalian dari investasinya itu akan terlihat realnya, jadi berkurang gitu. Lalu selanjutnya kita akan bahas biaya modal. Biaya modal itu apa? Biaya modal itu adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas aset yang ada untuk memenuhi harapan penyedia modalnya, gitu ya. Di sini ada contoh modal dan hutang PT XYZ. PT XYZ memiliki hutang sebesar $100 dan memiliki modal $200. Biaya peluang modalnya itu 10% dan 20%. Artinya apa? Artinya kalau hutang, artinya kreditor itu
berharap dari $100 yang mereka pinjamkan itu mereka dapat pengembalian 10%, sedangkan dari pemilik modal dari $200 yang mereka pinjam yang mereka berikan, mereka berharap dapat pengembalian 20%. Itu artinya biaya peluang modal. Nah, pertanyaan pertama dalam menghitung biaya modal, berapa banyak uang yang harus diperoleh PT XYZ setiap tahun untuk memenuhi ekspektasi kreditor dan pemilik modal? Tuh, yang seperti tadi saya jelaskan, kreditor mengharapkan pengembalian 10% dari pinjaman $100 mereka. Artinya $10 gitu ya. Namun biasanya kalau misalkan kreditor ini sudah dikurangkan pembayaran bunga, jadi contohnya 50%, jadi hanya dibayar 5%. Dan untuk pemilik modal mengharapkan pengembalian 20% atau senilai $40. Maka dalam 1 tahun, perusahaan XYZ itu harus mendapatkan $45 untuk diberikan kepada kreditor dan pemilik modal. Nah, lalu berapa tingkat pengembalian yang harus diperoleh? Tadi dari total $300 yang mereka miliki, perusahaan harus memperoleh $45. Artinya, tingkat pengembaliannya adalah 15%, yaitu $45 dibagi $300 hasilnya 15%. Oke, gitu. Nah, biaya modal dan harga saham. Nah, apa sih hubungannya antara biaya modal dan harga saham? Biaya modal dan harga saham perusahaan itu memiliki kaitan yang sangat erat. Contoh, ketika PT XYZ pengembalian asetnya lebih besar daripada biaya modalnya. Jadi tadi contoh, perusahaan XYZ itu kan harus memiliki $45 setiap tahunnya. Kalau perusahaan XYZ itu berhasil mendapatkan $100 setahunnya, berarti kan mereka punya kelebihan aset. Nah, karena pengembalian pada kreditor itu sudah pasti gitu ya tadi, $5 doang. Nah, berarti kelebihannya tuh banyak tuh. Makanya kelebihan pengembalian itu akan diakumulasikan sepenuhnya kepada pemegang saham atau pemilik modal. Gitu. Karena perusahaan dapat memperoleh lebih dari biaya peluang modal pemegang saham, maka harga saham XYZ naik. Karena apa? Ya karena para pemegang sahamnya senang tuh gitu ya, mereka mendapatkan pengembalian modal yang lebih besar dari seharusnya, maka demand saham perusahaan akan naik. Nah, harga saham XYZ akan naik. Itu hubungan antara biaya modal dan harga saham. Lalu biaya modal juga dapat dijadikan sebagai kriteria penerimaan investasi baru. Biaya modal merupakan kriteria yang tepat untuk menerima investasi baru jika risiko investasi baru sama dengan risiko investasi yang sudah pernah dilakukan. Sekian pertemuan ke-6 dari manajemen keuangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-7.